kan banyak ya yang pebisnis tadinya orang kaya, artinya kan di sini juga warisan. Tapi kalau Akang gimana ya? Dulunya itu? Ini bukan warisan. Bukan warisan. Ini murni saya dirikan sendiri. Ini saya dirikan sendiri. Tidak ada warisan. Datang ke sini saya tidak mau Mulai dari nol. Bawa anak dan istri. Bawa uang untuk kontrak ke pagi-pagi. Tanah pun saya nyanyi. Tanah saya dicicil. Mana ada tanah orang dicicil. Di sini dievaluasi setiap 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 2 tahun sekali. Tiap hari kita selalu mengadakan kalau tidak sempat kita lewat WA, Evaluasi meeting, atau kita brief, atau kita evaluasi setiap bulan kerja. Itu selalu dilakukan. Dan kita memang kita sendiri menciptakan kalau di organisasi itu kader. Kalau di perusahaan itu kita menciptakan orang-orang terbaik. Makanya di Mitraku itu kita selalu kalau rekrutmen itu orang yang belum punya pengalaman kerja, alias fresh graduate. Itu lulusan fresh ya, lulusan kita baru lulus. Kenapa? Orang yang baru lulus itu mereka masih belum tersentuh oleh nilai-nilai lain. Maka saya memasukkan nilai-nilai itu mudah dan mereka juga mudah mengaplikasikan. Saya di sini punya ada divisi SDM. bagian pemberdayaan kualitas. Iya, kualitas sumber daya manusia, dari perekrutan, dari juga organisasi, terus juga menilai perform daripada karyawan gitu kan. Ada penilaian karyawan. Nanti kita dinilai gitu. Ada reward juga untuk mereka. Dan yang kurang baik juga ada punishment buat mereka. Ada insentif juga buat mereka. Nah, juga kita punya, kalau di yang lain ada plan action ya. Plan action. Kalau kita itu bukan plan action namanya, tapi design action. Ada sisi kalau design action itu kita memasukkan estetik, nilai-nilai seni ya. Jadi bagaimana seseorang itu action di divisi masing-masing itu ada nilai seni. Mereka bukan robot, mereka manusia yang bisa melahirkan nilai-nilai estetik. Kalau kita tidak mendidik mereka, ya gawe teh sakadaek nawe sakahayang nawe manehanana gitu. Kadang-kadang samrut wae, kadang-kadang anu mau masalah di rumahna kan. Tadi kenapa kamu, kita tanya kenapa kamu punya masalah apa? Kamu jangan bawa-bawa masalah ke tempat kerja. Bukan begitu caranya. Saya itu sebagai coach, sebagai owner, sekaligus sebagai coach, mereka menganggap saya pelatih, pembimbing seperti itu. Kamu kenapa? Kok kalau gitu kamu seperti itu? Kenapa? Ada masalah? Ya, saya sakit gigi. Kenapa kamu maksain kerja? Nanti kalau saya tidak kerja, jadi tidak kerja. Ya, kan sudah ada peraturannya, sudah ada aturan perusahaan. Jadi kalau sakit, kamu tinggal ada surat dokter dan dibuktikan kamu ada foto ketika kamu diperiksa oleh dokter. Kenapa kamu maksakan? Kita juga sebagai perusahaan akan coba mengerti. Tetap diberi keluasan hak gitu, boleh lakukan sama. Kamu kalau mau pulang, silakan. Tetap saya yang bertanggung jawab. Absen keluar ya. Kamu boleh pulang. Tidak, dia punya tanggung jawab. Saya langsung. Udah minum obat belum? Belum. Mau nggak? Udah saya beliin obat. Iya, maka saya beli kata pulang masuk. Terus, udah ada
sedikit ini langsung dia gerak. Karena dia paham bagaimana dia bekerja sehingga melahirkan pelayanan yang sangat prima dan memuaskan pelanggan. Dia paham, dia melakukan, akhirnya kan tidak ada kekecewaan dari itu. Nah, seperti itu. Itu di pelatih itu, kuncinya di pelatih. Jangan dibiarkan satu karyawan pun yang bekerja tidak sesuai prosedur. Itu. Jangan dibiarkan nanti itu seperti virus mengefek pada orang lain. Seperti ada karyawan saya memang dia suka curhat, capek dia gitu, itu menularkan efek negatif pada teman-teman lain. Di sini di aku di manggul oge di manggul barang ente manggul barang ulah gitu carana, tapi kieunya tinggal ikan. Jadi uang menurut ya bakal nyeri otot ya. bakal nyeri otot. Kaduana kamu lewat pelanggan berdesak-desakan pelanggan bakal keangseueun baunya. Bokelek. Seperti itu. Jadi kieu mun manggulnya lamun ngangkat kaki kuda-kuda dulu. Ya. Kuda-kuda dulu langsung gitu. Nah, dikitukeun ieu kana ieu posisi aya di dieu. Nah, ente lempang seperti dia. Ya, bagaimana kemudian si barang yang dipikul itu berdiri? Seni memanggul. Seni memanggul. Jadi seni. Nah, orang melihat juga bakal senang. Nah, itu tercantum dalam desain action. Sampai hal teknis pun dibahas. Hal teknis sedemikian itu pun dibahas. Pun kita dengan nilai dan prinsip-prinsip sudah jelas. Kita salah satu perusahaan yang zero waste itu 0% sampah. Bagaimana kemudian sampah itu memberikan nilai, memberikan keberkahan bagi orang lain. Saya tidak pernah menjual sisa-sisa plastik. Yang dijual itu cuma kardus, cuma karton, cuma box. Itu juga sekarang harganya sekitar 2.500 atau 3.000. Saya masih bisa menerima 1.500. Masih bisa jual, silahkan berapa aja, silahkan ada juga kan. Karena memang orang pedagang rosok itu menurut saya pahlawan kebersihan. Itu Pemda harus menghargai mereka, harus mengangkat mereka, harus mengajak bicara mereka. Atau orang depan yang jadi jelema gede, yang punya wibawa, yang punya kehormatan, runtah-runtah we kudu diduitan. Iya. Runtah-runtah we kudu diduitan. Sampah juga bisa didaur ulang gitu. Cik atuh aya runtah-runtah we. Bikeun sodako, ayeuna mah aya sodakona. Sodakon sampahnya. Bank sampah. Ayeuna runtah-runtah we kudu diduitan. Kali hayang dihargaan, hayang dihormatan, hayang jadi jelema gede, hayang jadi jelema bermartabat. Runtah-runtah we kudu diduitan. Saya mah dibikin terkecuali endus. Dari endus mah sama sok karyawan, sok hayang piknik, sok hayang naon abung didinya. Tidak pernah. Itu saya sendiri kan. Itu buat anak-anak lah, kemana bukan 1 bulan sekali gitu kan. Kadang setahun sekali kepenganan itu sih biasa. Tapi kan kalau ngomongin pebisnis gitu kan banyak ya yang pebisnis tadinya orang kaya, artinya kan bisnisnya juga warisan. Tapi kalau Akang gimana ya dulunya itu? Ini bukan warisan. Bukan warisan. Ini murni saya dirikan sendiri. Saya dirikan sendiri. Tidak ada warisan. Datang ke sini saya tidak Mulai dari nol. Bawa anak dan istri, bawa uang untuk kontrak ke Pak Haji Pandi. Tanah pun saya nyanyi, tanah saya dicicil. Mana ada tanah orang dicicil. Di sini di Barekbek saya menemukan seorang pahlawan hidup saya. Saya sangat berterima kasih
Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur, rezeki yang lancar dan kesehatan. Jasmani doanya kepada terkhusus buat Haji Andi, karena memang dia memberikan wasilah kepada saya, memberikan kemudahan lewat Allah, memberikan kemudahan lewat Haji Andi. Saya bisa punya tanah di sini, walaupun dicicil, tapi tidak banyak orang yang seperti itu. Jadi kalau ngomongin kiat-kiat sukses dalam bisnis, kira-kira motivasi apa gitu kan yang memang menunjang kita sukses gitu dalam berbisnis? Apakah trust, kepercayaan, spiritual, atau memang lingkungan atau apa gitu? Sukses trust penting, spiritual juga penting. Tanpa itu semua kita akan hampa. Tanpa spiritual seorang akan hampa, mudah stres dan mudah putus. Saya selalu berusaha mengeksplor seluruh kemampuan, mengeksploitasi seluruh kemampuan saya, mengeksplorasi seluruh kemampuan saya 100%. Saya berusaha, berikhtiar, lalu kemudian hasilnya saya merasakan. Nggak mungkin saya bisa misalnya, wah saya sudah berusaha, saya lalu kemudian saya harus menghasilkan sendiri, nggak mungkin. Terlalu capek. Kalau saya bekerja kalau dulu usia 23, 22, 23, 24, 25 sampai kan 30, sampai kan umur 35 saya masih kuat kerja dari ba'da subuh jam 5 ya, jam 6 sampai jam 2 malam. Kerja Banyak itunya, saksinya kalau saya kerja. Orang lain tidur, sulit diajak bekerja. Saya tidak. Kalau dulu itu sering tidak. Banyak bangun lebih awal, istirahat di akhir. Iya. Saya pernah posting di WA, itu tangan saya itu waktu tahun 2000 sekian itu apa? Banyak saksinya ya. Tidak banyak orang yang bisa melakukan kerja. Tapi saya meyakini tidak ada jalan pintas untuk berhasil. Ya, tidak ada jalan. Terkecuali menembusnya dengan kerja keras. Jadi tidak ada kerja keras yang sia-sia. Tidak ada. Kerja keras selalu memberikan pengalaman tersendiri. Kalaupun belum berhasil, dia akan memberikan pengalaman. Waktu itu modal terbesar saya adalah usia yang muda. Memulai waktu usia yang sangat muda. Jadi kalau misalkan anak muda leha-leha banyak rebahan, kira-kira bakal jadi orang sukses nggak Pak? Kita kan Sukses rebahan. Sukses. Justru itu sukses membangun mimpi. banyak mimpi tapi nggak bangun kerja itu ya. Jadi kan ini bisnis Akang itu kebanyakan di online atau memang tradisional gitu biasa penjualan offline. Saya itu memadukan nilai-nilai tradisional dan menginjek nilai-nilai modern. Jadi saya banyak melakukan transformasi nilai tapi tidak membuang nilai-nilai lama, tradisionalitas yang masih bisa yang masih bagus. Kenapa mitraku tidak pakai AC?
Apa? Oh, saya suka merokok. Nah, berarti orang lain juga suka merokok. Bisa merokok di dalam toko. Banyak orang yang larang, woi, cuma mau ngerokok di toko, woi, si keburuan kan gitu. Itu orang lain ke saya. Ya Pak, siap. Nah, orang lain ngelarang, Hariman kumpul. Yang kedua, boros. Yang ketiga, tidak ramah lingkungan. Yang keempat, tidak terlalu butuh. Nah, yang juga kita miliki hari ini memang kita bertahan di offline tradisionalitas. Kita mau bertahan. Bagaimana? Saya meyakini banyak pangsa pasar yang memang masih tradisional. Nah, sekarang mereka ribut-ribut, mereka berbondong-bondong masuk ke dunia modern, bangun toko, bukan semi modern bahkan penampilannya modern, tapi secara pengelolaan dan sistem komputerisasinya juga sistem kerjanya, sistem pengelolaannya, tapi tradisional. Tapi bangunan dan tampilannya sudah modern, itu sangat besar. Sangat besar. Kenapa? Karena dengan tampilan modern, itu sudah menakut-nakuti orang yang tradisional. Orang jadi enggak masuk. Nah, saya itu punya kebalikan. Penampilan tradisional, pengelolaan, sistem pengelolaan, sistem kerja, sistem operasional modern. Seperti itu. Modern. Satu-satunya yang memiliki sistem sistem operasional di kelasnya di KS. Jadi beliau ini Kang Ahmad Nasa ini yang saya suka, yang saya kagumi, bukan karena beliau kaya, bukan karena beliau bisnis, tapi beliau meskipun orang kaya, beliau banyak katanya, tapi beliau humble, tidak melihat latar belakangnya gimana dan sebagainya. Tetaplah dia menerima siapapun. Ini yang paling saya suka dari Kang Ahmad Nasa. Ini calon orang kaya. Amin kan. Doakan kan. Calon pejabatnya. Pengangguran Jawa Barat. Nah, semuanya juga punya kesempatan yang sama. Karena apa yang hari ini saya di posisi saya hari ini adalah hadiah bagi mereka yang sekarang yang punya tradisi kerja keras, punya mimpi besar, punya hasrat, punya gairah untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kemajuan seperti itu. Inilah hadiah. Saya menghadiahkan untuk mereka. Betapa yang kerja keras, berpikir cerdas, dan selalu berpikiran positif, dan terus mengupayakan keberhasilan, insya Allah berhasil. Saya ingin bukan membuat contoh ya terlalu ini, tapi menghadiahkan kepada mereka yang sekarang lagi berada di fase kerja keras. Jadi saya ingin menyampaikan pesan kepada mereka yang sekarang sedang bekerja keras dan punya mimpi besar, bahwa tidak ada yang sia-sia dari kerja keras. Dan satu hal, kalau kita sudah berada di fase bukan sukses ya sebetulnya terlalu inilah kalau sudah sedikit bisa menikmati hembusan angin gitu ya, santai itu bisa hembusan angin. Tentu kita harus bersikap seperti sama ketika kita meniti karir. Mau kita jadi apapun, saya melihat banyak orang yang kaya itu cenderung kesepian. Kenapa? Mereka membatasi pergaulan. Oh, harus sama orang kaya lagi. Iya. Akhirnya datang ke klub, masuk klub ini, masuk klub itu, masuk klub ini, beli
alat ini supaya bisa mengakses klub ini kan? Ya. Oh, Mabuk-mabukan, narkoba. Ya. nggak tahu, saya kurang paham kalau karena memang di Ciamis saya tidak menemukan pengusaha-pengusaha muda yang memang seperti itu. Mereka baik-baik semua, tidak. Cuman mereka itu kalau memang dia sudah naik posisi jadi owner perusahaan dan perusahaannya berhasil naik level misalnya, mereka masuk ke klub ini